Ini mendung tanpa udan nggak typo ya? Emang Nggak, mendung tanpa udan. Emang gitu. Emang kita bikinnya sengaja kayaknya typo apa enggak ya? Jangan on script banget. Mendungnya nggak ada geledek ya, bener boleh juga itu ya. Bener. Nggak baca skenario ya? Nggak baca skenario ya? Dan itu salah satu penghidup lokasi sih. Kenapa? Kalau lagi scene nggak ada dia gitu kayak ya udah gitu, maksudnya yang Oh ya, jadi waktu scene kita berdua lu nggak? Oke. Oh ada ya? Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 102, It's Nothing But Movies. Di episode kali ini gue mengundang 3 teman baru gue karena ada Kak Marcel, Kak Tommy, dan juga Kak Yunita. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Membawa baju baru hitam putih berjudul Mendung Tanpa Udan, teman-teman. Ini Mendung Tanpa Udan nggak typo ya? Emang judul Mendung Tanpa Udan. Emang gitu. Emang kita bikinnya sengaja kayaknya typo apa enggak ya? Mendung Tanpa Udan, ini lucu banget ya. Tapi sebelum, kan gue udah nonton trailer juga. Sebelum ngebahas filmnya, boleh diceritain nggak dari Mendung Tanpa Udan itu sebenarnya meaning-nya apa sih secara judul? Jadi lagi mendung nih tapi nggak ada hujan. terserah lah. Itu secara harafiah benar. Betul, itu benar. Secara harafiah emang ini lagi mendung tapi nggak ada hujannya ya. Jadi pengap gitu loh. Lembab ya, lembab. Oh, vibe-nya gitu ya? Enggak. Tapi udah pernah denger lagunya belum? Udah Darbo ya? Iya, ya, pernah. Jadi sebenarnya kan Mas Kuku sih yang bikinnya kan. Jadi misalnya itu kan emang berangkatnya film ini kan dari lagu itu kan. Karena lagu itu kan sempat viral, terus akhirnya dikembangkan menjadi suatu film gitu yang jadi ceritanya itu lebih luas. Intinya Mendung Tanpa Udan sebenarnya sedikit banyak aku udah dijelasin sih dalam lagu itu. Jadi kisah cinta si 2 orang ini yang akan ada diterpa segala macam, dan kalau di lagunya kan emang udah ada endingnya gitu ya. Kalau di film ini kan masih belum tahu nih mau dibikinnya arahnya kemana. Jadi kalau misalnya mau tahu endingnya kayak lagu apa enggak nih, gitu nonton aja nanti 29 Februari. Gitu. Oh gitu. Di bioskop. Di bioskop 29 Februari ya. Berarti dari awalnya dari lagu, terus dijadiin ke film ya. Iya. Terus kalian kalau mendalami karakter itu awalnya berarti suruh dengerin lagunya dulu atau emang sebelumnya udah denger lagunya? Ini yang denger lagunya duluan siapa? Atau langsung baca skenarionya? Udah, pasti lagunya nggak sih? Iya nggak sih? Gue gini. Kalau gue pada saat di stylein lagunya, gue tahu. Familiar ya. Familiar. Tapi ya, kalau yang gue baca ya skripnya, tetap kan jalan cerita apa segala macam, karakternya apa, gue baca itu. Oke. Lebih ke situ Tapi ya. pasti pas di pitching awalnya dari situ dulu. Tahu nggak lagu ini? Oh pernah denger tuh gitu. Terus coba lihat liriknya. Oh gini, terus baru dikirimin skripnya, baca. Oh gini kesinambungannya gitu sih. Oke. Karakter Kak Yunita di sini sebagai apa? Sebagai Mendung. Sebagai Mendung. Berarti udannya itu diperanin sama Erik Estrada ya? Betul. Oke. Sebagai Mendung gimana tuh Kak perasaannya pertama kali dikasih project ini gitu jadi Mendung? Suka ngebayangin banget. skenarionya itu gimana? Karena Mendung ini aku suka banget tipe-tipe ceweknya tuh, dia walaupun orang Jawa kan, orang Jawa kayaknya stereotipnya lembut gitu kan, yang ya dia baik sih, cuma dia tuh lumayan keras gitu loh. Dia tuh saklek, gue maunya A gitu loh. Walaupun banyak distraksi, tujuan mimpi gue A, ya gue maunya ke A gitu. Saklek, realistis gitu. Gue suka karakternya. Tapi Sama harus digarisbawain, mendungnya itu nggak ada pakai geledek ya. Mendung aja. Bener-bener. Ya kalau Mendung pakai geledek agak ngeri. Enggak, dia diam nyari. Dia diam tuh nyari. Gue kayak gue pikir dia mendengarkan. Harus cepet toh. Iya. Harus cepet. Lu masih belum biasa lagi. Jangan on script banget. Mendungnya nggak ada geledek ya, bener boleh juga itu ya. Nggak baca skenario ya? Nggak baca skenario ya? Kak Marcel di sini perannya sebagai apa Kak Marcel? Gue berperan sebagai Will. Nah, Will. gue juga bingung juga nih. Gue harus ceritain peran gue. Kalau gue ceritain peran gue, disitulah inti ceritanya. Nggak kan, tapi Will tuh bosnya Mendung. Intinya adalah Will bosnya Mendung. Tapi kalau gue ceritain kelanjutannya, spoiler gue. Oh gitu? Karena posisi gue makanya gue bingung. Gue boleh nggak ya promo? Diajak nggak sebenarnya gue promo? Kalau gue promo, gue mau kasih tahu apa? Kalau gue kasih tau ya spoiler dong, benar-benarnya nih gue. Karena emang itu sebagai apa? Sebagai bos, intinya itu ya. Intinya sebagai bos aja. Karena kalau dilanjutin takutnya. Kalau gue lanjutin, spoiler semua. Tapi gue penasaran nih, Will-nya tuh sebagai bos yang kayak gimana sih maksudnya? Nah, itu dia. Spoiler semua tuh kalau gue. Oke deh, kalau nggak gini deh. Karakternya di situ secara perilaku deh. Secara perilaku tuh orangnya seperti apa dia, si Will ini nih? Tegas kah sebagai bos yang tegas atau Ya, mirip kayak gue? Cuma
bedanya lebih karismatik aja. Oke, lebih karismatik. Lebih ada karismanya gitu. Lu bukan karismatik, narsistik. Jadi ada, kalau Will itu ada karismanya ya, tapi bukan motor. Bukan, itu karisma yang udah lama, motor Iya, bebek. iya, Betul, itu benar. Ini Masuk. karisma. Ini kayak, lu tahu dong kalau ngeliat gue kan semua orang. Enggak, emang kenapa kalau Marcel? Enggak, ya kalau gue cuma ya lebih riang gembira aja gini, tukang bercanda. Kayak gini kan, lihat promo baju hitam-hitam gue sendiri Putih. Iya benar. Nah itu Eye-catching narsistik aja. itu, bukan karismatik. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, gue agak bosan juga podcast isinya kesini fontnya merah, terus bajunya hitam. Waduh. Betul. Maksudnya kan ya ada yang Waduh. putih gini kan, kayak iya kan, kalau merah terus kan agak bosan ya gitu ya. Gitu. Sekarang Bapak Tommy kan. Bapak Tommy karakternya sebagai apa nih Bapak Tommy? Di Spoiler juga nggak nih? Enggak. Oh, enggak. Di sini gue tuh sebenarnya nama gue itu nama karakternya Charles. Oke. Ya kan, tapi gue itu perantau ke Jogja. Ceritanya karakter gue ini merantau ke Jogja. Nah, di Jogja karena ceritanya gue ngekos di kosan gue itu kayaknya susah banget ngomong Charles, jadinya gue ganti jadi Kartolo aja biar melokalisasi diri. Kartolo. Jadi akan banyak disebutnya Kartolo di film. Oke, Gitu. aslinya namanya Charles, terus abis secara dialog full Jawa berarti Kak Tommy di sini. Enggak, karena Enggak. gue merantau dari Jakarta ke Oke. Jogja. Mm-mm. Nah, yang paling gue ada beberapa dialog yang mencoba untuk bahasa Jawa, tapi tetap bahasanya sih Jakarta. Biar lo dibilang asik kan sama anak tongkrongan Iya, bengkel kan. biar gue tuh kayak Sama bisa anak bengkel tuh kayak anak-anak akamsi gitu loh. Lu gamers bukan sih Tom di situ Tom ceritanya? Gue tuh suka main game. Suka main game? Iya, Cocok. gue suka main game. Nanti nonton aja 29 Februari. Lalu gitu ya. Lu tanya terus ngomong terus gue. Tapi kayak Yunita sama Kak Marcel juga dialognya dominasinya bahasa Jawa atau Kalau campur? Kalau dia Jawa, kalau gua Lirik ya, Jakarta. bahasanya pakai bahasa lirik lagu gitu Enggak. ya. Kalau gua bahasa Indonesia. Indonesia. Karena kan gua dari Jakarta. Oke. Ada kesulitan nggak Kak Yunita? Full bahasa Jawa apa? Lumayan Easy sih. aja nggak? Oh, enggak dong. Enggak ya? Karena tapi untungnya kita tuh sempat latihan intens banget gitu kayak 2 minggu dari pagi sampai sore. Aha. Dari jam 9 pagi sampai sore itu intens banget sama coach kita Mas Ibnu. Terus benar-benar nge-breakdown katanya. Itu per kata kayak, "Mas ini nggak sih digantinya kayaknya kalau ini terlalu Jakarta banget." Tapi itu jangan, itu bahasa Jawanya agak kasar. Pakai yang ini aja gitu. Jadi Mas Ibnu tuh selalu ngebantu perkataannya tuh apa yang Betul. cocok gitu. Oke. Tapi kalau chemistry sama Mas Erik ada kesulitan nggak? Alhamdulillahnya enggak lagi karena Enggak kan lagi. sebelumnya udah pernah ketemu juga di Ah. project lain gitu, dan pas di sini dia juga orangnya seru banget ya, jadi sangat kooperatif gitu. Misalnya kita diskusi sebelum take tuh enak banget sama dia, tukar pikiran tuh seru banget, dan dia tuh salah satu penghidup lokasi sih. Kenapa? Kalau lagi scene nggak ada dia gitu kayak ya udah gitu, maksudnya yang Oh, ya, jadi waktu scene kita berdua lu enggak. Oke. Oh ada ya? Oke, Ada ya nanti tapi ya? kan- Oke, tapi gue kan ada Mas Erik di situ. Pokoknya kalau lagi lokasi Berarti tuh, di lokasi kan, bukan ya, tapi bukan kan iya, tapi kan kita kan bisa nonton bola, Bro. Ya nggak sih, Bro? Nonton apa? Jadi kan Timnas? jadi Bukan. pas kita Bukan. itu lagi Piala Dunia. Lagi Piala Dunia. Oh, syuting. 2022. Tahun lalu ya? Iya, yang Messi cuma penalti doang itu loh kerjaannya. Oh, yang Messi sampai final itu ya? Iya, Sampai kerjanya angkat cuma piala. penalti doang terus menang Ballon d'Or. Ini bisa di-clip di TikTok saya boleh. Coach Justin. Tapi emang bener. Iya bener. Tapi lu dukung siapa Kak Yunita pas Waktu itu tuh Piala siapa Dunia? sih, gue Belanda ya? Enggak, lu Gue Belanda. lu waktu Argentina Kroasia aja lu gue bego-begoin. Iya. Kroasia aja gue Argentina. Anak bawah nih dia jadinya. Dia Kroasia, gue Argentina menang. Emang. Ada Kak Tommy juga nggak waktu nobar di sana? Ada, cuman semuanya. gue nggak Dia- gitu paham. Gue nggak gitu paham bola, jadi Gue gue ajak nonton MU aja dia nggak ngerti. nggak ngerti. Ngajak orang yang nggak nonton yang nggak ngerti bola, Iya. itu kita batin. Iya emang agak effort Batin. sih. Jadi ya. dia kayak Gue tuh kemarin bola biasa. Gimana tuh lu cerita dia tuh? kemarin kan Liverpool MU ya. Iya. Ya. Liverpool MU, terus gue bilang, kata si Marcel, MU lagi kalah terus nih. Nggak apa-apa, gue pegang MU. Gue bilang kan, main, terus endingnya kan 0-0. Terus gue bilang, masa segitu doang? Katanya jago Liverpool. Gue ngebatin tuh, gue lebih baik
udah please yang penting MU nggak golin ke Liverpool. Please. Udah kayak dibully mulu gue sama Tommy. Kirain jago 0-0. Jadi kalau gitu kita akan bikin podcast gimana Coach Tommy antara Sintayong dilanjut apa enggak kira-kira. Gua tuh sama Coach Justin gua yakin ilmunya mirip-mirip. Ini lagi rame. Ngomongin bola ini tuh lagi rame banget sih di TikTok, di YouTube karena timnas kan. Udah nggak lewat lagi di Timnas. TikTok. Jadi ada yang pro sama Sinteyong, ada yang nggak pro sama Sintayong Sinteyong. mau Udah ditarik lewat di kan ke TikTok Korea gue. kan? Mau ditawar sama klub lain. Klub lain ya? Enggak negara lain kan? Korea. Ngajar timnas. Kalau nggak salah ya ngajar Iya. timnas negara lain. Rumornya sih kayak gitu ya. Oke, balik ke topik tadi, mendung tanpa udan. Oh, masih mendung tanpa udan. Gue pikir kita ngomongin bola loh. Tadi gue mau lanjut ke bola, tapi udah dilihatin sama mbak-mbak di belakang kamera sana. Oh, berarti ini lagi super Belum soccer nih. dong. Lagi super soccer. Ada super soccer. Oke. Kan sebagai karakter yang berarti bisa dibilang ini filmnya genre romance ya. Iya. Agak-agak berbau romance gitu. Dan perkembangan romance di Indonesia kan juga semakin berkembang juga secara kualitas ya. Kemarin juga udah ada jatuh seperti di film-film Iya, bagus juga kan. betul. Udah Iya. sampai titik itu. Kalian sebagai memerankan karakter di Mendung Tanpa Udan tuh ada nggak sih referensi-referensi karakter dari film lain atau dari Hollywood, dari Jepang, apa yang dibawa ke karakter kalian di Mendung Tanpa Udan ini? Atau emang kalian ngebayangin sendiri karakter ini tuh seperti apa dari skenario? Kalau untuk gua lebih dijelasin sama sutradaranya sih. Dia kan gua hanya ikutin maunya dia. Iya. Jadi maunya gua harus wibawa, banyak senyum, tegas ya. Lo anak pengusaha yang ngejalanin bisnis ini nih. Jadi ya lo tunjukin kalau lo harus wibawa. Jadi gua ngikutin apa yang diminta sutradara aja. Oke. Berarti di research sendiri ya? Kita yang nge-build digaris bareng-bareng sendiri, gitu sih. build bareng-bareng. Nanya Betul. satu-satu kayak, oh ini maunya caranya tuh dia tuh tipenya kalau marahnya tuh segimana, tinggi banget kah atau enggak, kita nge-build sama-sama. Tapi kalau referensi karakter mungkin tidak ada karena kita build bareng-bareng, tapi referensi scene waktu itu Mas Kris sempat ngasih lihat. Jadi ada satu scene yang lumayan penting aku sama Udan, Mas Kris ngasih lihat aku gitu, aku lupa sebenarnya karena udah 2 tahun lalu. Ini film Thailand atau film Jepang gitu. Nanti gue mau emosinya segini ya, nanti karena gue akan ngambilnya one shot gini, jadi ada referensi scene-nya gitu. Boleh tahu nggak filmnya apa? Nah itu dia, lupa lagi Lupa. Mas Kris, boleh tolong? Oh, satu Boleh adegan tolong? doang gitu Satu ya? adegan gitu, Aku one shot penasaran gitu. sih filmnya apa. Kak Tommy, ada referensi karakter atau Kalau- nonton film apa dulu nggak? Sama sih nggak ada, Nggak ada. tapi cuman adanya Ini ya. bukan Drunken Master tuh. Jangan buka dong. Iya, emang agak pemabuk. Aduh, rusak image gua. Enggak, tapi kita karena kita build bareng-bareng, paling gua ada memberikan penawaran-penawaran aja kayak persis kata mereka tuh Drunken Master itu. enggak dengan master, enggak. Kan tadi kata persis kata gua. Boboho. Jadi kita build karakternya bareng-bareng, tapi gue ada memberikan penawaran-penawaran aja kayak misalnya ada beberapa dialog atau scene yang boleh nggak kalau gue tuh misalnya lebih nyeleneh di sini biar mungkin suasana scene-nya itu nggak terlalu intens, lebih cair gitu-gitu aja sih. Kalau di Hangover tuh ada satu karakter tuh namanya siapa Mr. tuh? Chow. Iya, Mr. Chow Mr. itu Chow. ya, yang buat ice breakingnya Yoi. gitu ya. Yang Oh, dikira kalau WhatsApp. Iya. Ciao, padahal dikira hai, ciao gitu. Iya, Lucu, itu best sih. Enggak, kalau di sini ice breakingnya banyak. Jadi ada satu iya. tongkrongan gitu, Iya. anak geng motor, geng bengkel gitu. Kalau udah masuk scene mereka tuh Udah lucu pasti banget sih. lucu banget ya. Kita Ada. pernah satu scene tuh rame-rame semua, nggak berhenti ketawa. Iya, nggak kelar-kelar. tuh Bercanda. lama-lama. Oh, yang ampun. sini tuh ya? Ya. Eh. Penasaran? 29 Februari. Oke. Promo terus ini podcast promo. Oke. Promo. Bukan. Promo. Kan Jangan oh, iya. gitu. Betul. Oh, Gua betul. bilangnya- Tapi nadanya mirip ya. Saya tuh tahu familiar Kayak sama kenal nada ya? itu. Nah, gue bilangnya apa? Iya, promo. Iya, iya. benar. Basecampnya di sebelah sini ya. Hati-hati loh pulang. Kan gue bilang promo. Iya, Benar. Iya benar. Ya. Oke, gue penasaran film terakhir yang kalian tonton atau series terakhir deh yang kalian tonton di seru. OTT atau di bioskop, inget gak? Yes. Gue baru nonton kemarin Society of the Snow, itu keren banget. Oh iya, Oh Gi. iya, gua belum nonton tapi tuh. gua belum siap mental. Kayaknya Itu limited berat series ya. gak sih? Enggak, itu film. Oh, film. itu Berat ya? Film. Tentang ini yang Undead Survivor tuh yang Ah, dari Uruguay, tim rugby.
Oh, Dia itu jatuh bagus di sih. pegunungan Andes, terus dia harus survive 2 bulan dan itu true story tahun Oh, 73. wow. Gila. Masuk nominasi Oscar tuh seru banget. Oh, gue ini Anatomy of Fall. Anatomy of Fall, gue tahu, tapi gue belum nonton. Keren banget ya. Gila. Cuma gara-gara masalah kecil tiba-tiba gede. Anatomy of Fall, boleh tuh Keren dicatat banget guys. Anatomy of Fall. Aku baru lagi masih berjalan sih Gesong Creature, tau nggak? Yang mana? Aduh, tuh Korea. Apa? Oh, lagi. Korea, guys. Oh, Korea. Gua udah kelar. Park Seo-joon. Gua Lo udah udah kelar. Gua udah kelar. sama Han So-hee? Iya. Iya, bagus Gua udah ya. kelar. Park Seo-joon sama Han So-hee. Iya. Apa judulnya? Gesong Creature. Hyeson Creature. Gesong Ini Creature. tulisannya gimana, Kak? Dia siapanya Mr. Park? Capek ah. Tapi sumpah itu bagus banget. Itu Serius? kayaknya itu salah satu andalannya mereka tahun ini deh. Oh, yang dia nyari ini ya? Yang satu Creature ceweknya mana itu nyari sih? ibunya kan, yang dari orang Iya. yang ada Jepang-Jepang itu. Tulisannya gimana sih? Maaf, gue penasaran. Tapi itu soalnya. bagus banget. Kalau gue udah lama nggak Bagus nonton. banget. Gua nonton series di Netflix Michelle Yeoh The Brother Sun. Oh, tuh baru Oh, di yang Benderson baru. baru banget tuh. Itu Gua baru Sama ada kelar. Gesong Creature. Creature. Oh, susah ya namanya ya. Gesong Creature. Yang- bagus. yang main Brother ini loh. Sun. Tahu kan Yang Han main So-hee? tren Tahu dong. Tahu Tren kan, Tubusan. cantik yang banget. tren tubusan yang Icon gemuk pelakor kan? Itu si ya itu Pak Wong siapa gitu. Siapa yang main tren tubusan yang Yang gemuk? badannya- Bong Yoo? Oh, bukan. Pak Yong. Dia ada di Gua tahu, gua tahu, filmnya gua juga. lupa. Gue liat trailernya Ah, bagus nggak tahu banget itu tuh yang pokoknya. ada monster-monster juga gitu loh. Ya gue nggak tahu nama filmnya. Iya. Ya itulah pokoknya. Tapi juga keren. Judulnya Nggak tahu kayaknya ini deh. Mendung Tanpa Udara. Bukan. Balik lagi ke promo kita ya. Kak Tommy terakhir nonton Brothers of the Sun bagus. Bagus karena karena gini, agak-agak rasis dikit, tapi bukan rasis ya maksudnya ya. Karena dia mengangkat cerita tentang kalau di Chinese itu kan silsilah Ya. itu sangat diperhatikan kan. Jadi kakak duluan, terus hormatnya gimana gitu-gitu itu dibahas banget dan relate banget sama gua gitu. Oh, emang dia orang bawa. dalam. Iya, orang dalam. Akamsi. Iya. Iya, jadi kemarin pas Michelle Yeoh mau syuting tuh telepon gue dulu gitu. Izin dulu ya. Michelle Yeoh Lim bukan sih namanya? Bukan. Oke, gue pengen tahu juga top 3 film romance favorit Kak Yunita, Kak Marsha, sama Kak Tommy. Film romance 3. Romance. Top 3 ya. Iya, Tapi ini top apa 3. aja nih? Boleh series, boleh series nggak ya? Enggak, film Enggak aja dong, deh. film. Film aja. aja ya. Jangan series deh, film deh. Udah pasti nggak sih itu? Top. Duh, aku cinta banget lagi Star is Born. Wih. Itu cintanya sampai kayak Bradley Cooper sama kayak Lady Gaga cinta ya. banget. Oke. Satu, Star is Born. Kak Yunita dulu deh. The Notebook udah pasti, itu kayak semua orang pasti bakal suka. The sih. Notebook. Iya. Wah, itu tuh ada love hate relationship tuh. Iya sih, ada yang suka juga ya. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi. Kalau kayak gini, udah ganti dulu deh yang lain. Ganti lu, oke. Kak Marcel deh. Kalau gua romance. suka zaman dulu di Ugly Truth. Di Ugly Truth. Si Gerard Butler sama Iya, gue lupa lagi Ugly Truth. Tapi itu ada komedinya kan dia? Iya, ada Ya, romance komedinya. komedi ya, romcom ya. romcom. Terus gue suka The Proposal. The Proposal, Oh, Sandra Bullock. Sandra Bullock sama Bagus tuh. Ryan Reynolds. Itu juga lucu. Oh. Sama terakhir tuh gue waktu kecil gue sempet nonton Meet Joe Black. Meet Joe Black gue belum Tuh nonton. gue suka Brad Pitt yang main. Wah, keren banget. Itu romance? Iya, romance. Oh, Meet Joe romance. Black. Joe Black. Gue kira Mrs. and Mr. Smith tuh. Enggak. Enggak ya? Lebih suka Oh, Meet- La La Land deh, terakhir La La Land deh. Oh, La La Land. Ah, Berarti La La suka Land yang juga agak mah. musikal kalau kayak Yunita ya. Ada musikalnya ya. Kak Tommy. Tadi bikin artikel nih Kak Tommy nih. Waduh. 3 film favorit romance Tommy Gua Lee jadi berkincir. pressure nih kalau ini. Apa ya? Aduh, gua nggak. Tommy itu Drunken Master. Kan master lagi. Gua yang pasti Mendung Tanpa Udara. Iya. Nomor siap, satu. Betul. Oh iya betul juga. Lapor, Iya, Pak. itu udah pasti nomor Benar. 1. Ya, benar. Terus kedua Apa bucin? Film dia. lagi. Film itu. beda film itu. Aduh. Kan favorit. Itu udah diliatin tuh kita. Udah diliatin tuh kita. Mendung Tanpa Udan, Mendung Tanpa Udan, Mendung Tanpa Udan. Oke. Penjilat. Sebenarnya Para bikin produser. artikelnya kayak agak males nulisnya gitu ya. Walaupun satu Mendung Tanpa Udan, tapi yang 2024 bukannya ada project lagi. Gue kemarin nonton agak lain sebelum mulai filmnya tuh ada. Iya. Ada trailernya itu. Ah, Jadi itu loh. Ada. Yang balik kita Bang. bahas. Itu saya sudah diplotot.
Oke. Tolong jangan deh. Oke, tapi kalau ini terakhir ya, dari Mendung Tanpa Udan kan namanya juga unik. Terus dialognya tadi udah dominasi banyaknya Jawa. Terus mengangkat genre romance yang dimana romance juga banyak orang yang nunggu-nunggu nih film Indonesia romance mana sih kok horor-horor mulu gitu ya. Kebanyakan kan netizen kan sekarang kan sukanya horor mulu, tapi ada keluar film fresh nih. Shooting full di Jogja, romance, terus judulnya catchy gitu. Kalau menurut kalian film Mendung Tanpa Udan ini tuh cocok ditonton sama siapa sih sebenarnya? Semua kalangan lagi. Semua kalangan. Iya, karena point of view-nya akan dapetnya beda-beda gitu. Jadi mungkin yang di umuran yang di bawah kita gitu kayak maksudnya yang seumuran Mendung gitu bisa kayaknya gue ada di fase ini deh. Mungkin yang udah pernah melewatinya yang udah bapak ini kan udah bapak nih. Jadi kayak pengalamannya sudah lebih banyak yang ini kan. Oh gitu ya. Tadi aja main game mereka berdua kalah. Lu emang umur nggak bisa dibohongin. Iya, pasti kan kalau seumuran lu udah kayak gue pernah lagi tuh di fase itu, lucu ya fase itu gitu. Jadi kayak fase yang mungkin semua orang pernah mengalami gitu. Apa fase apa yang orang tuh pernah mengalami dari segi cinta menurut Kak Yunita? Fase patah hatinya kah atau lagi berbunga-bunga? Ada patah hatinya, ada di antara pilihan gue mau milih karir atau milih cinta gue ya. Ini orang gue worth it nggak ya, gue perjuangin gitu-gitu ya kan pasti pernah dong, pernah nggak mengalami kegalauan itu tim bucin? Gue bucin banget sih. Gue nggak kepikiran, gue kejar aja doang. Kalau gue bucin banget lagi. Jadi lu milih pasangan? Lu nggak milih karir? Enggak, gue milih. Oh oke. Gue kan bucin banget orangnya. Udah bagus. Gue tuh Pisces, jadi perasa banget gitu. Tapi nggak merasa dari mana kalau salah nggak pernah mau ngaku. Pernah sadar gitu kan. Oke, jadi karena dia Pisces dia nggak pernah sadar kalau Iya lagi. Oke, Kak Marcel kira-kira relate ke siapa sih film Mendung Tanpa Udan? Rata-rata ya masyarakat kita mungkin pernah merasakan hal yang dirasakan sama Mendung. Lebih ke Mendung menurut gua karena Mendung itu lebih memilih hidup ini lu mau apa? Lu mau realistis atau lu mau ikutin kata hati? Ya lu harus pilih. Hidup ini kan ada memilih. Nah, Mendung Tanpa Udan ini yaitu pelajarannya adalah hidup itu harus memilih. Hidup itu harus memilih. Makanya gue nggak bisa ceritain karakter gue. Iya benar-benar. Tapi dari point of view-nya Mas Udan juga, karena kan dia seniman kan, Iya. dia juga dihadapkan dengan pilihan yang menurut aku juga agak berat sebagai seniman kan, kadang kita idealis ya, gitu. Kalau di trailernya tuh gue nggak mau koplo. gitu kan. Keren bang. Mungkin di situ cuannya atau apa kan nggak tahu kan, gitu. Tapi kan seniman kan banyak banget Iya kayak benar. gitu kan. Oke, jadi di antara pilihan mau realistis apa idealis gitu ya. Ada itunya juga ya hal-hal kayak gitu. Kak Tommy, kira-kira yang relate nonton ini pas lagi merasakan perasaan apa tuh cocoknya nonton Mendung Tanpa Udan? Kalau dari mereka kan point of view-nya dari Mendung ya. Kalau menurut gua yang ini dari point of view-nya Udan, itu yang cocok nonton ini adalah kalangan yang baru di kuliahan, anak-anak kuliahan. Itu cocok banget nonton ini. Kenapa? Karena di situ di masa-masa kuliah kita tuh diberatkan kepada pilihan antara kita harus kerja sambil lulus kuliah. Iya. Kadang kan nggak semua orang berekonomi oke, ya kan, finansialnya oke, bisa support tanpa harus kerja. Ada orang yang harus sambil part time, harus sambil ini. Nah, apalagi semester-semester akhir yang dimana kalau lu udah lulus kuliah, normalnya adalah mencari kerja. Iya, betul. Dan bekerja gitu kan. Jadi disinilah menurut gua masalah terberatnya si Udan. Jadi udah harus lulus kuliah, udah harus pikirin mau pacaran apa enggak. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Oh, itu kata-katanya dari tadi Itu sebenarnya kata-kata. yang bisa merangkum semua. Itu dia. Makanya gue Sepanjang itu gue sambil ceritain apa ya, Tom ngomong Tom. Tommy, ayo gitu. Quarter life crisis. Ya, jadi itu ya kata-kata yang paling tepat untuk film ini. Jadi ketika kalian mungkin lagi merasakan di fase itu, kalian bisa lah nonton ini. Mungkin bisa mendapatkan sebuah pencerahan gitu. Ada di tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 29 Februari. Februari. Iya, setelah pemilu 2024. Kira-kira kalian udah dapat buzzer-buzzer gitu dari partai atau belum? Tommy kayaknya. Waduh. Kata ya, terima kasih banyak Marcel Darwin. Terima kasih. Nita, terima kasih. Supaya buzzernya itu itu yang tuan terus ya. Ya tadi bahas juga di mobil. Sampai jumpa di podcast berikutnya guys. Bye 29 Februari. Doain Tommy buzzernya banyak. Enggak. Duitnya lagi banyak, kencang-kencang.
Oke, thank you guys. Bye-bye. Yeay. Oke.